Fauzan dengan NIM 190359. Saya Novi Adiaksa dengan NIM 19035095. Dan saya Novi Arita Devi dengan NIM 19035096. Kami akan memperagakan praktikum yang berjudul faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Ada pada percobaan 1 yaitu pengaruh luas permukaan terhadap laju reaksi. Alat dan bahannya yaitu pada alat terdapat tabung Y 2 buah, tabung reaksi 2 buah, tempat tabung reaksi, dan juga balon. Dan untuk bahannya yaitu serbuk dari cangkang telur yang halus dan juga yang kasar. Bisa lihat perbedaannya, sebelah kanan yang halus, sebelah kiri yang kasar. Dan selanjutnya yaitu HCl dengan konsentrasi 1 mol. Baiklah, langsung masuk saja ke langkah kerjanya, yaitu siapkan tabung Y yang telah diisi dengan cangkang telur tadi yang sebelah kirinya. Kemudian pada sebelah kanan dari tabung Y tersebut dimasukkan HCl. Baiklah, setelah kita memasukkan larutan HCl 1 molar ke dalam sisi yang satunya lagi dari tabung Y, sekarang kita akan menutup tabung Y dengan menggunakan balon. Nah, ketika tabung Y-nya sudah ditutup dengan balon, maka kita siapkan stopwatch untuk menghitung waktu terjadinya reaksi. Nah, ketika stopwatch-nya sudah disediakan, angkat tabung reaksinya, tabung Y-nya. Nah, yang di sisi kanan ini merupakan cangkang telur yang agak kasar, sedangkan di sisi kiri ini merupakan cangkang telur yang berbentuk serbuk atau yang halus. Nah, secara bersamaan pada saat kita mencampurkan larutan HCl 1 molar ke cangkang telur, maka secara bersamaan kita nyalakan stopwatch-nya. 1, 2, 3. Kita amati reaksi yang terjadi. Nah, dapat dilihat pada sisi kanan yang masih berbentuk serbuknya kasar masih terjadi reaksi, dan di sebelah kiri yang berbentuk serbuknya lumayan halus juga masih terjadi reaksi. Di dalam balonnya sudah terisi gelembung, dapat dilihat. Berarti aku bagian perkenalan dulu. Perkenalan diri satu. Nanti kita perkenalan alat dan bahan. Alat apa namanya? Terus perkenalan alat satu bahan sesuai kerja media. Kita mengakhiri. Oke, baiklah. Nah, ini hasil dari setelah reaksinya selesai. Nampak di sini balon untuk cangkang telur yang berbentuk kasar itu lebih kecil dibandingkan dengan cangkang telur yang bentuknya itu lebih halus atau berbentuk serbuk. Nah, waktunya pun yang berbentuk halus juga lebih cepat reaksinya, dan yang berbentuk kasar itu lama. Untuk yang halus waktu yang dibutuhkan yaitu 2 menit, sedangkan untuk yang kasar lebih kurang waktu yang dibutuhkan 3 menit. Nah, sekian untuk percobaan pertama mengenai pengaruh permukaan laju reaksi, pengaruh luas permukaan terhadap laju reaksi. Jadi kesimpulannya, untuk pengaruh luas permukaan, semakin besar luas permukaannya maka laju reaksinya akan semakin besar.
Sekarang kita akan masuk ke percobaan selanjutnya, yaitu pengaruh konsentrasi terhadap laju reaksi. Nah, pada percobaan ini adapun bahan yang kita gunakan yaitu ada cangkang telur yang berbentuk serbuk, sama-sama berbentuk serbuk. Nah, selanjutnya ada larutan HCl 1 molar. Selanjutnya alat yang kita gunakan ada corong, ada 2 buah tabung Y, ada 2 buah tabung reaksi, dan 1 buah rak tabung reaksi. Nah, sekarang kita masuk ke langkah kerja. Di sini sudah disediakan cangkang telur yang sudah dimasukkan ke dalam tabung Y. Nah, selanjutnya kita akan masukkan ke sisi yang satunya lagi larutan HCl yang 1 molar di sebelah kanan dan HCl yang 0,5 molar di sebelah kiri. Nah, ketika kita sudah masukkan larutan HCl-nya ke dalam masing-masing tabung Y, selanjutnya kita tutup tabung Y-nya menggunakan balon. Selanjutnya, ketika tabung Y-nya sudah ditutup dengan balon dan pastikan balonnya tidak terisi dengan udara. Nah, selanjutnya siapkan stopwatch, 2 buah stopwatch. Nah, di sini sudah terdapat 2 buah stopwatch. Oke, stopwatchnya sudah ready. Nah, selanjutnya kita ambil, hati-hati jangan campurkan dulu. Nah, bersamaan dengan kita mencampurkan antara larutan HCl-nya dengan cangkang telurnya, maka pada saat itu juga kita akan mulai pada stopwatch-nya. 1, 2, 3. Oke, baiklah, setelah reaksinya selesai, di sini dapat kita lihat untuk larutan HCl dengan konsentrasi 1 molar, ini balonnya agak lebih besar dibandingkan dengan HCl yang konsentrasinya 0,5 molar. Nah, jadi dari percobaan ini dapat kita simpulkan bahwa semakin besar konsentrasi suatu larutan, maka semakin cepat pula laju reaksinya. Praktikum selanjutnya adalah pengaruh suhu terhadap laju reaksi. Alat-alat yang dibutuhkan yang pertama adalah pembakar spiritus, kemudian ada corong, selanjutnya ada penjepit, kemudian ada tabung Y, selanjutnya ada tabung reaksi, kemudian ada termometer dan rak tabung reaksi. Dan bahan yang dibutuhkan adalah HCl 1 molar dan masing-masing cangkang telur yang telah dihaluskan sebanyak 0,5 gram. Pertama, kita akan mengukur suhu awal dari kedua tabung reaksi yang berisikan larutan HCl.
Baik, suhu yang kita dapatkan di kedua tabung reaksi yaitu 26 derajat Celcius. Selanjutnya, kita akan memanaskan salah satu tabung reaksi menggunakan spiritus. Baik, selanjutnya kita akan mengukur suhu tabung reaksi yang berisikan HCl yang sudah kita panaskan. Baik, setelah dipanaskan, suhu dari larutan HCl yang berada di dalam tabung reaksi meningkat 10 derajat Celcius dari suhu awal yang itu dari 26 derajat Celcius menjadi 36 derajat Celcius. Baik, selanjutnya kita akan memasukkan larutan HCl ke salah satu sisi dari tabungnya. Ya, harus ini panaskan tadi ya. Setelah dilakukan pencampuran, diketahui bahwa HCl yang dilakukan pemanasan, maka terdapat gelembungnya lebih besar dibandingkan HCl yang tidak dilakukan pemanasan. Maka dapat disimpulkan bahwa ketika suhu dinaikkan, maka laju reaksi juga akan semakin cepat. Baiklah, percobaan keempat yaitu pengaruh katalis terhadap laju reaksi. Nah, bahan-bahan yang kita butuhkan pada percobaan keempat ini, yang pertama ada H2O2, yang kedua ada FeCl3. Nah, sedangkan alat yang kita butuhkan ada 2 tabung reaksi, 1 gelas ukur, dan 1 rak tabung reaksi, serta 1 pipet tetes. Baiklah, di sini sudah disediakan 2 larutan H2O2 di dalam 2 buah tabung reaksi yang berbeda. Nah, pada larutan H2O2 ini mudah sekali terurai menjadi air dan gas H2O dan gas O2. Nah, ketika kita tambahkan katalis, yaitu kita di sini menggunakan FeCl3, maka nantinya proses penguraian H2O2 ini akan berlangsung lebih cepat. Nah, sekarang kita akan menambahkan katalis FeCl3 ini ke salah satu tabung reaksi. Nah, di sini dapat kita lihat ketika H2O2 ditambahkan dengan katalis FeCl3, maka proses penguraiannya menjadi lebih cepat. Sedangkan H2O2 yang tanpa diberikan FeCl3 itu reaksinya sangat lambat, di situ hampir tidak terlihat gelembungnya. Sedangkan H2O2 yang diberikan FeCl3, gelembungnya banyak terbentuk. Nah, baiklah. Nah, dapat kita saksikan reaksi yang diberikan katalis FeCl3 itu berlangsung sangat cepat dengan terbentuknya banyak sekali gelembung. Jadi, dapat kita simpulkan bahwa katalis itu dapat mempercepat terjadinya suatu reaksi, karena dengan memberikan katalis, maka energi aktivasinya akan menurun sehingga laju reaksinya akan semakin cepat.